Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Waktu begitu cepat, selalu saya kata waktu memang sangat cepat. Saat ini sudah Kamis pagi, waktu berjalan terus, sudah tanggal 5 Februari 2026. Rasanya tahun baru, kita menikmati tahun baru rasanya baru kemarin ya. Tapi sudah sebulan lebih kita lewati. Saat ini sudah tanggal 5 Februari. Mari kita mau cinta Tuhan. Karena firman Tuhan, nanti bumi akan hancur dan semua penduduknya. Wah, ngeri saudara. Ya, kalau peristiwa yang lalu kita terjadi, mendengar bencana banjir, banyak korban saudara sekalian kita. Oh, kita menangis juga. Kita ikut berduka. Memang kata firman Allah, semua akan hancur. Langit dan bumi akan hancur, tapi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Itu mari kita mau datang kepada Yesus. Satu-satunya kehidupan kekal ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang punya sorga dan dunia, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Seperti yang kemarin sudah kita baca, Dia menciptakan musim hujan, musim kemarau, siang dan malam. Kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Kita mau ikut dengan Yesus dengan sungguh-sungguh. Selagi kita masih bernapas, selagi Tuhan kita memberikan kehidupan, mari pergunakan setiap kesempatan dalam kehidupan ini untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kata firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tapi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, akan selama-lamanya, oh, amin, haleluya. Matius pasal 24 ayat 35, demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi ini siapkan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan. Perbaruilah batinku. Hari-hari bentuklah hidupku ya Roh Kudus, untuk jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini, pagi yang begitu indah, kalau hidupku senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera dari kasih Tuhan Yesus. Kamis pagi ini sudah tanggal 5 Februari 2026. Waktu berjalan terus. Demikian kita mau iman kita juga melangkah. Kata Ibrani pasal 12 ayat 2, mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 17 juga dikatakan, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi intinya, mari kita hidup, jangan hidup percuma. Jangan hidup menurut gaya dunia, tapi gunakan hidupmu, pergunakan setiap kesempatan dalam hidup ini untuk hidup standarnya firman Allah.
Jadi standar hidup Kristen itu adalah firman Allah, bukan dunia. Karena dunia penuh dengan dosa, saudara. Ya, kata Roma pasal 3:23, semua manusia sudah bejat, semua orang sudah berbuat dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Nggak ada kebenaran dalam diri manusia. Tapi yang adalah kebenaran diri sendiri. Masing-masing mau seolah-olah mau cari kebenaran. Dia sebetulnya harus mencari kebenaran Tuhan. Tapi dia tidak tahu kebenaran Tuhan hanya di dalam dia, Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kata firman Tuhan tadi sudah kita baca, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Karena Yesus adalah sumber kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke berapa apa tanpa melalui Yesus. Berarti di dalam jalan Yesus membawa pada suatu kebenaran. Dan kebenaran Yesus akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, Mazmur pasal 75. Terus kita gali firman Allah. Supaya kita dipenuhi, dikenyangkan dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Mazmur 75 ayat 1-11. Satu pasal penuh demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil untuk pemimpin biduan. Murid lagu jangan memunahkan Mazmur Asap, nyanyian. Jadi ini ditulis oleh Asap, seorang pemimpin rohani puji-pujian. Tuhan berikan talenta Asap ini, seorang penyanyi, worship leader. Hamba Tuhan yang terus melakukan pekerjaan Tuhan. Terus membawa puji-pujian. Dan doanya, kerinduannya berkata di ayat kedua, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Mari senantiasa kita bersyukur pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Sungguh ajaib, saudara. Ya, saudara bisa menghirup oksigen. Siapa yang menciptakan oksigen? Siapa yang menciptakan jantung, paru-paru, seluruh organ tubuh kita, bermiliat-miliat sel dalam hidupkan kita? Siapa yang menciptakan? Manusia sehebat-hebatnya tidak bisa menciptakan sel. Semua datang dari Tuhan. Ya, untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Serukan nama Tuhan, ceritakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Ya, dimanapun saya berada, saya tidak pernah berhenti mulut saya untuk berkata, selalu memuji, memuliakan Tuhan. Kalau kita bisa bernapas, saya bisa menyanyi, main gitar. Sudah 5 tahun lebih sudah saya menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube. Tidak pernah bolos, tidak pernah berhenti. Itu karena perbuatan Tuhan yang besar. Bukan saya, apa saya ini, saya orang berdosa. Saya tidak ada arti apa-apa. Tapi hidup kita bisa berarti hanya oleh karena anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Hidup adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita menjaga kepercayaan, jaga keselamatan, jaga kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan pernah menjadi orang bodoh, mohon maaf. Jangan kita menjadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi jadi orang bijaksana, 5 garis yang bijaksana. Yang membawa pelita hati kita. Yang ada cawan, minyak, urapan Roh Kudus dan firman Allah. Selalu berkata bersyukur, jangan pernah ngomel. Tapi senantiasa ucapkan syukur dan selalu menyatakan, menceritakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Ayat yang ketiga, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Amin. Tuhan itu adalah hakim yang adil. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4, dialah hakim yang adil, nanti saudara akan datang. Maka kita takut sama Tuhan, saudara. Dialah hakim yang adil. Dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 7 dan ayat ke-8, saudara. Dia akan datang kalau kita setia sampai langkah terakhir. Tuhan berikan mahkota, saudara. Karena dialah hakim yang adil. Saya mau baca 2 Timotius pasal 4, ayat ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Mari kita semua merindukan kedatangan. Saya sudah sering katakan, saya bukan merindukan kematian, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Saya menantikan juru selamat saya. Saya menantikan Bapak saya. Saya menantikan Raja saya. Saya menantikan juru selamatku. Yesus yang kucintai. Tuhanku di atas segala-galanya. Dia hakim yang adil akan datang. Tentu mari gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pergunakan untuk yang sia-sia. Jangan pergunakan waktumu untuk hal yang akan lenyap. Dunia akan lenyap. Ya,
tapi pergunakan setiap kesempatan untuk carilah perkara yang kekal yang hanya ada di dalam firman Allah, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti kata Tuhan, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Artinya orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, kata firman Tuhan, dia akan bercahaya seperti matahari. Ya nanti, ya, nanti saya mau baca, ya, dalam Matius pasal 13 ayat 43. Ya, orang yang benar nanti, ya, Matius 13 ayat 43 dikatakan, pada waktu itu adalah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaknya ia mendengar. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran dari saat ini. Pergunakan setiap kesempatan Bapak. Maka saya tidak mau sia-sia kesempatan. Pagi malam saya baca firman Allah. Berarti firman Allah mengajar saya. Firman Allah mendidik saya. Firman Allah Roh Kudus akan membimbing kehidupan kita. Untuk kita melangkah titik demi titik. Titik kebenaran kepada titik kebenaran. Langkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan nanti kita akan bercahaya seperti matahari. Terus berikutnya saudara. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, jangan kita membual saudara. Ya, kata firman Tuhan ayat yang keempat, bumi hancur dan semua penduduknya, tapi aku yang mengokohkan tiang-tiang. Oh, takut sama Tuhan. Ya, bumi semua akan hancur. Ayat yang keempat, Mazmur 75 ayat 4, bumi akan hancur dan semua penduduknya. Berarti semua akan hancur. Ini firman Allah, ngeri saudara, ngeri. Seperti peristiwa yang terjadi bencana di Aceh, termasuk di Cisarua. Oh, terjadi bencana, banyak meninggal. Oh, saya minta ampun. Saya berdoa buat mereka. Tuhan ampuni, tolong berkati mereka. Biar rahmat anugerah kuatkan saudara-saudara kita. Supaya selalu mencari Tuhan. Berkati, kuatkan pemerintah. Supaya dapat semua mengatur segala-galanya dalam pimpinan Tuhan. Selalu kita berdoa. Supaya Tuhan campur tangan. Tuhan pelihara saudara kita. Tuhan pelihara kita semua. Supaya kita semua di dalam berkat pimpinan Tuhan. Supaya jangan sampai firman Tuhan ini, bumi hancur semua. Jangan sampai Tuhan jaga lindungi. Biar Tuhan memberkati kita semua. Terus di ayat yang kelima, aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang fasik, jangan menikah tanduk. Mari, biar orang fasik bertobat. Saya masih berdoa. Tuhan berikan kesempatan orang fasik. Orang yang tidak mengenal Tuhan, carilah Tuhan. Supaya hidup kita selamat. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Artinya, jangan sombong. Jangan kita congkak. Tapi mari kita mau ikut Yesus dengan rendah hati. Sebab bukan dari timur atau dari barat. Bukan dari padang gurun dan datangnya peninggian itu. Tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya dan yang satu ditinggikannya. Dan yang lain. Mari kita merendah hati. Selalu berkata-kata saya. Seringkali berkata, mari kita merendah hati. Jangan sombong. Orang sombong ketinggian hati. Itu musuh Tuhan. Tuhan akan lenyapkan orang sombong. Tapi dia akan meninggikan orang rendah hati. Takut. Tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggalkan yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan. Berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Ayat 11 yang terakhir. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Tapi tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Belilah kebenaran. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya sumber kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi melalui firman Tuhan mari. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Selagi kita hidup, mari kita belajar. Langkah demi langkah, titik demi titik adalah titik kebenaran. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, amin, akan selama-lamanya kekal, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari kita mau berjaga dan berdoa sebelum kita beraktivitas apapun. Berserah total kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, mari kita mau takut sama Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena bumi akan hancur dan semua penduduknya itu nanti akan terjadi. Tapi kata firman Allah, bagi orang hidup di dalam kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Ikutlah Yesus dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Karena janji Tuhan, orang benar akan percaya seperti matahari. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.